Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Penyebaran pemahaman rekan sesama guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Bila syukur, marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini telah memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di ruangan yang sangat nyaman seperti ini. Selanjutnya, salawat beriring salam kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini saya akan memberikan seminasi tentang budaya positif. Sebelumnya, saya akan meminta sedikit kata-kata sambutan mewakili dari ibu kepala sekolah kita atau yang mewakili. Saya persilakan kepada Ibu Nazariati untuk memberikan sedikit pembukaan pada kesempatan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Alhamdulillahirobbilalamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Menarik sekali hari ini kita dapat istilahnya dapat bergabung bersama Ibu Eliani, guru penggerak angkatan ke-11. Dengan hari ini beliau ada dengan acara diseminasi budaya positif. Jadi terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung di sini walaupun sedikit tidak apa-apa. Semoga apa yang disampaikan nanti dapat memberi manfaat kepada kita guru semua beserta dapat memberi manfaat kepada murid-murid kita sekalian serta dapat memberi betul-betul yang nanti apa yang didapat itu adalah budaya positif terhadap guru dan murid-murid. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, terima kasih sekali kita ucapkan kepada Ibu Nazariati yang telah membuka acara kita pada hari ini. Selanjutnya saya akan masuk ke tahap yang utamanya, yaitu saya akan memberikan sedikit diseminasi budaya positif. Artinya saya akan memberikan sedikit penjelasan dan mengajak Bapak Ibu semua agar menerapkan budaya positif di sekolah kita yang tercinta ini. Saya sebelumnya ingin tahu apa itu budaya positif. Sebelumnya ibu-ibu sudah pernah mendengar apa itu budaya positif? Pernah, Bu? Ya, gimana ya Ibu? Kalau menurut saya, Bu, ya, budaya positif itu budaya yang selayaknya kita terapkan di dunia pendidikan kita dan tidak melanggar terhadap etika berlaku. Ya, benar sekali. Karena budaya positif ini pada dasarnya merupakan nilai-nilai kebijakan dan keyakinan yang sudah dibiasakan di suatu tempat yang terutama dan sekarang ini kita biasakan di kelas ataupun di sekolah. Tujuan dari budaya positif ini yaitu membuat suasana kelas lebih nyaman, lebih kondusif sehingga kita dalam mengajar memiliki kenyamanan dan tentunya di sekolah kita akan memiliki lingkungan belajar yang nyaman pula. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak Bapak Ibu semua agar Bapak Ibu mau menerapkan budaya positif di sekolah kita. Tujuannya adalah supaya budaya di sekolah kita ini nyaman. Kita ketika mengajar di dalam kelas memiliki kenyamanan, begitu pula berada di sekolah ini kita memiliki kenyamanan pula dengan lingkungan sekolah kita yang kondusif. Seorang guru yang baik harus memiliki
berkemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas, dan menerapkan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Yang pertama sekali yaitu disiplin positif. Disiplin positif ini yaitu merupakan cara penerapan disiplin yang menjaga anak bertanggung jawab dan menemukan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Di sini maksudnya yaitu kita membuat suatu peraturan, lebih tepatnya kita membuat suatu keyakinan di kelas, agar anak-anak ini mau bertanggung jawab bahwa untuk pergi ke sekolah, untuk memakai seragam merupakan tanggung jawab dia, bukan paksaan dari orang lain. Jadi anak-anak ini mau bertanggung jawab atas kemauan dari dalam diri dia sendiri, bukan paksaan dari guru ataupun paksaan dari orang tua. Lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan, dapat membuat murid memahami dan menyadari bahwa berdasarkan motivasi internal bukan akibat paksaan. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Selama ini tentunya kita sebagai guru, selama ini jika siswa tidak membuat tugas ataupun terlambat, kita pasti menghukum mereka. Tindakan ini sebenarnya merupakan tindakan yang salah. Tetapi kita harus tahu dulu kenapa, latar belakang apa yang membuat siswa ini terlambat ataupun tidak membuat tugas. Yang kita lakukan sekarang ini seperti terlambat, pasti kita menghukumnya. Apa kita suruh push up, suruh berdiri di depan kelas, dan sebagainya. Sedangkan tindakan ini sesuai dengan budaya positif tidak boleh kita lakukan. Kita harus memanggilnya secara lebih membuat pendekatan dan mengetahui sebenarnya apa yang membuat dia melakukan tindakan terlambat tersebut ataupun tidak membuat tugas yang disuruh oleh guru. Selanjutnya, ketika akhir semester ataupun ketika anak menyelesaikan ulangan, kita memberikan penghargaan, memberikan piala misalnya. Selama ini merupakan ataupun di rapor kita tulis satu-satu dan sebagainya. Sekarang pemerintah memudayakan bahwa hal ini diusahakan dihilangkan secara perlahan-lahan karena akan membuat siswa yang memiliki pemikiran yang ataupun hasil ulangannya ataupun hasil akhirnya rendah akan merasa malu. Kenapa dia tidak bisa seperti kawan yang lebih pintar daripada dia? Ini harus kita hilangkan perlahan-lahan karena akan membuat perbedaan di antara teman di dalam kelas. Dia akan menjadi minder bagi siswa yang memiliki nilai yang rendah. Selanjutnya, budaya positif ada posisi kontrol seorang guru. Posisi kontrol seorang guru ini ada 5, yaitu pemantau, penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, dan manajer. Pemantau di sini yaitu kita selalu memantau sebenarnya siswa apa yang dikerjakan oleh siswa. Kita harus tahu dia kemana, apa yang dia lakukan, sehingga siswa gerak-geriknya agak terbatas. Selanjutnya, penghukum. Di sini kita menjadi seperti polisi. Jika dia salah, kita selalu menghukum dia. Kita suruh dia berlari-lari ke tengah lapangan, dan ini merupakan perilaku yang dilakukan oleh guru yang dinilai oleh kebijakan anak salah. Kemudian membuat merasa bersalah. Jika ini dapat kita contohkan seperti jika siswa membuat suatu tindakan, kita selalu menyalahkan dia, seperti dengan mengeluarkan kata-kata, kamu selalu seperti itu, kenapa kamu seperti itu?
Kamu tidak boleh melakukan hal-hal seperti itu. Saya tidak suka dengan sikap kamu. Nah, kita selalu menyalahkan dia tanpa kita mencari tahu kenapa dia membuat tindakan yang salah tersebut. Kemudian teman. Dalam posisi ini, teman merupakan posisi yang baik, cuman di dalam kriteria kita sebagai seorang pendidik, kita tidak perlu terlalu menjadi teman bagi siswa, karena siswa nanti tidak akan memberikan rasa hormatnya kepada kita sebagai seorang guru. Kemudian, inilah posisi yang diharapkan dapat kita terapkan sebagai posisi kontrol seorang guru, yaitu seorang manajer. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena di sini manajer artinya mengatur ataupun mengkoordinir siswa di kelas ataupun di lingkungan sekolah. Dalam hal ini kita mencari tahu dan menumbuhkan sifat dari siswa supaya dia memiliki nilai tanggung jawab sendiri, dia bisa mengambil tindakan sendiri tanpa adanya paksaan dari kita ataupun kita paksakan dia untuk mengakui kesalahan dan sebagainya. Di sini kita mengatur siswa agar mengambil tindakan sendiri. Di sini ada keyakinan kelas. Sebagai seorang wali kelas, diharapkan sebelum kita memasuki ajaran baru, kita membuat peraturan selama ini. Tetapi dalam hal ini kita dituntut lebih kepada membuat suatu keyakinan kelas. Kenapa demikian? Karena kalau peraturan biasanya dibuat oleh guru, sedangkan keyakinan kelas dibuat oleh semua warga kelas ataupun warga sekolah. Kalau keyakinan sekolah dibuat oleh warga sekolah. Kalau dalam hal ini keyakinan kelas harus disepakati oleh seluruh warga kelas dan dilaksanakan oleh seluruh warga kelas. Seperti peraturan keyakinan kelas ini seperti disiplin, hadir tepat waktu, saling menghargai dan menghormati. Itu merupakan salah satu contoh dari keyakinan kelas. Selanjutnya ada segitiga restitusi. Guru menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Jika siswa memiliki sebuah masalah, guru menggunakan segitiga restitusi ini dengan 3 tahap, yaitu mobilitas identitas, dan yang ketiga yaitu keyakinan. Siswa ini harus bisa sebagai seorang guru, yaitu sebagai seorang posisi manajer, guru menanyakan terlebih dahulu sebenarnya masalah apa yang dialami oleh siswa tersebut, kemudian memvalidasi tindakan yang salah dan membawa tindakan yang salah menjadi tindakan yang benar. Seperti kata-kata seperti ini, sebenarnya kamu tahu nggak kesalahan kamu? Setelah siswa ini mengetahui kesalahannya, baru kita meyakinkan siswa ini apa sebenarnya yang harus dilakukan agar dia tidak mengulangi lagi kesalahan yang dia lakukan. Tujuan dari segitiga restitusi ini adalah menghasilkan murid yang mandiri dan positif. Artinya dia bisa mengambil keputusan sendiri tanpa dia harus mencari keputusan dari orang lain. Tapi keputusan itu diambil oleh dia sendiri dan berdasarkan dasar dari diri dia sendiri. Seorang guru harus mampu menghadirkan pembelajaran yang berpihak kepada murid sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Guru perlu memahami nilai-nilai dan perannya dalam mewujudkan pendidikan dasar karakter sesuai dengan profil Pancasila. Guru perlu memiliki visi agar menjadi pendidik yang baik. Guru dapat menggunakan budaya positif ini. Jika guru memiliki budaya positif, visi untuk membuat budaya positif, maka budaya positif pun akan terlaksana di sekolah tersebut.
Jadi dari penjelasan saya tadi, kira-kira Bapak Ibu ada yang bertanya? Boleh tanya, Bu? Ya, silakan Ibu. Kita SMK Negeri 1 Sawang merupakan salah satu sekolah yang dapat dikatakan berada di daerah setengah terpencil, kan? Jadi seperti kita ketahui bahwa siswa-siswi di pedesaan itu, di daerah pedesaan itu, mereka lebih cenderung dengan kultur budaya yang mohon maaf kalau kita sampaikan agak kurang sopan. Jadi bagaimana cara kita agar budaya positif itu mudah kita terapkan? Demikian. Ya, terima kasih Bu Nazariati telah bertanya pertanyaan sangat bagus sekali ya. Kira-kira Ibu Nasrah, Ada yang mau dijawab? Pak Asmala, kira-kira? Sudah jelas. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Ibu Nazar. Kita ketahui bersama sekolah kita ini berada di daerah setengah terpencil ya Bu. Iya. Sekarang kalau menurut saya begini, budaya positif tentu jika dilaksanakan di sekolah saja mungkin tidak sepenuhnya dapat terlaksana 100%. Tentunya kita juga harus membuat pendekatan dengan wali murid. Nah, kita dapat membuat rapat wali murid. Dengan hal ini kita dapat menjelaskan agar adanya kerjasama kepada wali murid supaya anak-anak di rumah pun diterapkan budaya positif, seperti dalam tutur kata mereka mungkin, yaitu kesopanan mereka di rumah. Karena jika kita sudah terbiasa, maka seperti kata puasa, ala bisa kata biasa, sudah terbiasa di rumah, ketika dia menerapkan budaya positif di sekolah, tentu tidak susah lagi mungkin itu akan mudah dilaksanakan karena sudah terbiasa disiplin, sudah biasa menghormati orang lain. Tentu sampai di sekolah begitu pula dia tidak mengalami kesulitan. Hal itu hal yang telah terbiasa dilakukan di rumah. Menurut saya seperti itu, Bu. Ya, terima kasih. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu semua agar kita bersama-sama berkolaborasi menerapkan budaya positif di sekolah kita tercinta ini. Di sekolah SMK Negeri 1 Sawang. Budaya positif seperti yang sudah saya jelaskan tadi, di mana kita memulai dengan sifat disiplin, seperti motivasi, menerapkan segitiga restitusi, dan beberapa hal yang sudah saya jelaskan tadi. Semoga Bapak Ibu kiranya mau bersama-sama untuk menerapkannya dalam lingkungan sekolah kita ini. Kita berharap supaya dengan adanya budaya positif, sekolah kita ini akan lebih maju, karena di sekolah kita akan terasa nyaman. Jika di sekolah nyaman, maka lingkungan sekitar kita pun akan nyaman.
Budaya positif tentunya dimulai dari diri kita sendiri terlebih dahulu. Budaya positif ini tentunya kita juga tidak bisa bekerja sendiri. Kita harus dapat meminta dukungan dari orang tua, murid, dari warga sekitar untuk menerapkan budaya positif ini. Bapak Ibu semua tentu di rumah juga menerapkan peraturan. Namun peraturan itu akan menjadi budaya positif jika diterapkan secara terus-menerus dan mempunyai nilai kebajikan. Seperti di rumah, ibu tentu menerapkan disiplin bagi anak-anak. Anak ibu harus bangun jam berapa, menempatkan pakaian di mana, setelah bangun membersihkan tempat tidur dan sebagainya. Jika kita terus menerapkan di rumah, maka anak-anak akan terbiasa mengerjakan di sekolah. Betul tidak ibu-ibu? Ya, tepat sekali. Disiplin positif, motivasi perilaku manusia, dan posisi kontrol dari seorang guru. Posisi kontrol dari seorang guru ini terdiri atas 5, yaitu guru ini memiliki 5 posisi kontrol, yaitu sebagai penghukum, pemantau, teman, manajer, dan pembuat rasa bersalah. Tentunya kita sebagai seorang guru haruslah menjadi manajer bagi pendidik kita. Ibu-ibu tahu kenapa kita membuat kita ini sebagai manajer? Karena kita harus bisa mengkoordinir siswa-siswa kita untuk membuat suatu keputusan berdasarkan dari perasaan mereka sendiri tanpa paksaan. Kita tidak boleh menjadi penghukum bagi siswa-siswa kita. Misalnya setiap hari kita selalu mengatakan kepada siswa, hari ini kerjakan tugas. Kalau tidak kerjakan tugas, kamu akan saya pukul. Itu salah. Itu masih adalah ajaran yang lama. Bagaimana ibu-ibu paham? Paham. Semoga kita dapat bekerja sama dengan apa yang telah saya sampaikan tadi. Oke. Penyebaran pemahaman kepada siswa SMK Negeri 1 Sawang. Keyakinan kelas. Saya terlebih dahulu ingin memperkenalkan diri. Atau ada, coba Daniel namanya ya. Karena laki sendiri, tolong pimpin doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Keyakinan kelas itu dibuat berdasarkan kesepakatan dari seluruh warga sekolah dan harus dipatuhi oleh seluruh warga sekolah. Warga sekolah itu baik guru ataupun siswa. Kenapa tidak peraturan kelas? Kenapa keyakinan kelas? Ada yang tahu? Yang di belakang coba. Kenapa? Coba yang di belakang. Namanya siapa? Misna. Coba Misna, kenapa? Bukan peraturan kelas, tapi keyakinan kelas. Yang ini coba kenapa? Peraturan, coba kasih contoh satu peraturan kelas. Contoh, jangan takut. Apa peraturan kelas? Ya, betul, piket bisa. Kalau keyakinan kelas berarti harus dipatuhi oleh semua warga kelas. Hadir tepat waktu, bisa. Ya, sekarang Ibu mau bagikan ini ya. Kalian tulis di sini satu keyakinan kelas ataupun peraturan kelas. Nanti kita diskusikan sama-sama mana yang cocok jadi peraturan kelas, mana yang cocok jadi keyakinan kelas.
kelas, kita ingat tidak boleh memakai karena ini termasuk dalam budaya positif. Gunakanlah kata-kata yang positif. Jadi Ibu ganti tidak boleh memakai sepatu di dalam kelas. Berarti ini termasuk dalam disiplin. Berarti tempatkanlah sepatu pada tempatnya. Kemudian buang sampah jangan di kelas. Jangan. Berarti seperti tadi, buanglah sampah pada tempatnya. Yang ini mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Berarti kita menjadi orang harus tanggung jawab. Tidak boleh membuang sampah di dalam kelas, sama. Berarti buanglah sampah pada tempatnya. Pikir tepat waktu di kelas. Berarti ini saling menghargai juga saling menghormati. Karena nanti kawan kita pikir, yang lain nggak pikir. Terus jangan ganggu kawan. Kita berarti harus boleh nggak ganggu kawan? Berarti kita harus saling menghormati. Kerja kelompok bagaimana? Berarti adanya kerja sama. Dari semua yang udah kalian tulis ini, kira-kira apa yang bisa kita bikin kesimpulan? Ada berapa keyakinan kelas kita? Yang pertama, ini tidak boleh datang terlambat tadi. Ya, benar sekali. Berarti yang pertama, hadir ke sekolah tepat waktu. Yang kedua, buanglah sampah pada tempatnya. Kemudian jangan ganggu kawan, saling menghormati dan saling menghargai. Kemudian disiplin. Ibu tambah, berarti yang tadi kita lakukan pertama adalah berdoa sebelum dan sesudah belajar. Berarti ada berapa kesepakatan kelas kita, keyakinan kelas kita? Ada 5. Yang pertama, datang dan hadir ke sekolah tepat waktu, berdoa sebelum dan sesudah belajar. Yang ketiga, disiplin. Yang keempat, saling menghargai dan menghormati sesama kawan dan guru. Tanggung jawab. Dan satu lagi apa tadi? 4 ya? Mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru, yaitu tanggung jawab, diskusi. Ya, ada 4. Berarti ini semua harus dipatuhi oleh semua warga sekolah. Warga sekolah adalah guru dan murid. Berarti yang pertama, berdoa, hadir ke sekolah tepat waktu. Berarti ada 5, hadir ke sekolah tepat waktu, berdoa sebelum dan sudah belajar, saling menghargai dan saling menghormati, tanggung jawab serta disiplin. Oke, semua ini harus dipatuhi. Kalau tidak dipatuhi, berarti kita melanggar keyakinan kelas. Ya, tolong diingat. Oke? Ya, baik. Terima kasih.
mengakhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nesta, saya kelas 1 DPH. Setelah Ibu Eliani memberikan pembahasan tentang budaya positif, saya merasa senang sekali sebelum belajar. Kami membuat keyakinan kelas sehingga pembelajaran kami lebih aktif dan nyaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asbil Asfia di kelas 2 TPH. Setelah Ibu Eliani membuat keyakinan kelas, menurut saya keyakinan kelas yang telah dibuat dapat meningkatkan kedisiplinan diri tanpa ada paksaan. Saya yakin akan ada nilai kebajikan dari keyakinan kelas yang telah dibuat. Suasana kelas pun lebih kondusif. Assalamualaikum. Saya akhiri wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ingat pelajaran minggu lalu? Software, contoh software apa? Salam. Tunggu dulu. Kenapa kamu telat tadi? Macet. Yang benar. Kenapa kamu telat? Telat. Nanti saya panggil orang tua kamu kalau kamu nggak jelaskan. Besok-besok jangan telat lagi ya. Assalamualaikum. Si Aula dengan Pia. Ibu dengar kalian bertengkar ketika pelajaran informatika. Coba jelaskan dari Aula dulu. Aula katanya coret-coret buku Pia. Kenapa? Ngeselin Pia. Katanya Pia kenapa? Suka ketawa di kelas. Ya Pia. Kenapa kamu suka ketawa? Kan kita lagi belajar. Kan kita lagi belajar. Kalau lagi belajar jangan ketawa, ya? Kalau lagi belajar harus fokus. Dengarin penjelasan dari gurunya. Jangan asik ketawa. Jadi kamu isengin dia, tapi Allah jangan juga isengin dia. Kamu ingetin dia. Iya, jangan ketawa. Kalau kita lagi belajar, nanti orang lain terganggu konsentrasinya. Ya? Besok-besok orang jangan belajar lagi ya. Ya? Kalian kan di kelas jangan bertengkar. Karena